Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader? Baik, alhamdulillah. Kali ini kita di kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas Taman Bacaan. Alhamdulillah ibu-ibu bisa ikut dalam pelatihan ini. Dalam 2 hari ke depan kita akan mengetahui apa sih peran kader di PTM atau Posbindu PTM ya, wilayah kerja Puskesmas Taman Bacaan. Baik ibu-ibu kader, dalam kegiatan ini nantinya akan ada 3 fasilitator. Yang pertama ada Dr. Siska Yulistiana sebagai dokter fungsional Puskesmas Taman Bacaan. Yang kedua ada Ayu Sabrita SK Nurse sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Puskesmas Taman Bacaan. Dan fasilitator yang ketiga ada Indira Utami SKM sebagai penanggung jawab program promosi kesehatan Puskesmas Taman Bacaan. Assalamualaikum ibu-ibu, gimana kabarnya? Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bu ya. Saya Dr. Siska, dokter fungsional di Puskesmas Taman Bacaan. Jadi di sini nanti kita akan membahas 3 materi. Pertama ada kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia. Kedua ada tentang konsep penyakit tidak menular dan lansia. Ketiga ada pengukuran faktor resiko pada penyakit tidak menular. Baiklah ibu-ibu, berikut gambaran PTM di Indonesia. Penyakit tidak menular meningkat pada tahun 2013 hingga 2018. Di sini dapat kita lihat bahwa hipertensi memiliki angka paling tinggi. Berikut tren faktor risiko penyakit tidak menular yang meningkat dari tahun 2013 hingga 2018. Faktor resikonya berupa obesitas, merokok, aktivitas fisik, dan kurangnya makan sayur dan buah. Baiklah ibu-ibu, dari sini kita juga dapat lihat bahwa gambaran beban biaya kesehatan akibat dari penyakit tidak menular. Dengan meningkatnya beban biaya kesehatan, sehingga pemerintah membuat kebijakan dan program pencegahan dan pengendalian PTM. Program ini dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu Posbindu PTM. Berikut alur kegiatan Posyandu usia produktif dan lansia. Baiklah, selanjutnya pengukuran faktor resiko PTM. Pertama, deteksi dini obesitas. Itu kita lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Selanjutnya yang kedua, deteksi dini gangguan indera berupa penglihatan dan pendengaran. Kita lakukan tes hitung jari dan tes berbisik. Tingginya 198 cm. Boleh turun. Kita ukur ya Kak. Terakhir, angka 1, 2, 5 ya, saya melakukan pemeriksaan telinga. Saat saya melakukan pemeriksaan telinga pada telinga sebelah kiri, saya akan memasang telinga dulu dan sambil ini kita harus mata, hidung, telinga, kepala, tangan. Pagi ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Ayu Sabrita SK Nurse, pengelola program penyakit tidak menular di Puskesmas Taman Bacaan. Saat ini saya akan menerangkan bagaimana tata cara pemeriksaan faktor risiko PTM pada lansia di Posyandu atau Posbindu, khususnya untuk melakukan pemeriksaan cek gula darah sewaktu. Dan juga saya akan melakukan wawancara dengan lansia, khususnya di Posyandu dan Posbindu, agar ibu-ibu kader dapat mengetahui tingkat kestresan lansia di Posyandu atau Posbindunya. Terima kasih. Belum melakukan pemeriksaan, petugas menyiapkan alat dan bahan. Petugas memperkenalkan diri kepada lansia atau pasiennya.
Petugas membersihkan jari pasien dengan kapas alkohol. Setelah dibersihkan, diambil darah pasien untuk dilakukan pengecekan di glucometer. Setelah menunggu 5 detik, beritahukan hasil yang didapat pada lansia atau pasien. Petugas menjelaskan nilai normal gula darah pada lansia atau pasien. Ini adalah contoh instrumen Geriatric Depression Scale yang akan ditanyakan pada lansia. Jelaskan pada pasien bahwa pemeriksaan akan menanyakan keadaan perasaannya dalam 2 minggu terakhir. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawabannya adalah iya atau tidak sesuai dengan perasaan yang paling tepat di akhir-akhir ini. Bacakan pertanyaan nomor 1-15 sesuai dengan kalimat yang tertulis. Tunggu jawaban dari pasien. Jika jawaban kurang jelas, tegaskan lagi apakah pasien ingin menjawab iya atau tidak. Lingkari jawaban pasien tersebut. Setelah semua pertanyaan dijawab, hitunglah jumlah jawaban yang bercetak tebal. Setiap jawaban iya dan tidak yang bercetak tebal diberi nilai 1. Jumlahkan skor yang didapat. Jika nilai yang didapat 5-9, kemungkinan besar ada gangguan depresi pada lansia. Apabila nilainya lebih dari 10, berarti lansia mengalami gangguan depresi. Assalamualaikum Ibu-Ibu Kader, apa kabar? Nah, berikut adalah edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, agar terhindar dari penyakit tidak menular. Pengendalian faktor resiko PTM dengan perilaku cerdik dan patuh. Mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat dengan perilaku cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Bagaimana sih diet sehat seimbang? Yang pertama adalah mengatur pola makan sesuai dengan pola makan sehat dan gizi seimbang. Yang kedua, mengendalikan asupan lemak, gula, dan garam. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran. Ya, ibu-ibu, pengaturan pola makan dengan memperhatikan isi piringku. Yang pertama, ada porsi dan komposisi sajian sekali makan yang dianjurkan untuk mencegah obesitas, yaitu 1/3 lauk pauk, 1/3 buah-buahan, 2/3 sayuran, dan 2/3 makanan pokok. Selanjutnya, porsi dan komposisi sajian sekali makan yang dianjurkan untuk orang dengan berat badan lebih atau obesitas, yaitu 1/4 makanan pokok, 1/4 lauk pauk, 1/2 buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, ibu-ibu, kita juga harus memperhatikan anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Berapa saja? Yang pertama, anjuran konsumsi gula per hari adalah 4 sendok makan per orang per hari. Selanjutnya ada anjuran konsumsi garam adalah 1 sendok teh per orang per hari, dan konsumsi lemak 5 sendok makan per orang per hari. Nah, ini yang tidak kalah penting ibu-ibu kader. Berikut adalah tips memberikan edukasi yang baik. Yang pertama, berikan salam dan sapa klien dengan ramah. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, jelas sesuai dengan latar belakang klien. Yang ketiga, menentukan dan menggunakan media pendukung edukasi seperti poster, lembar balik, leaflet, dan lain-lain yang disesuaikan dengan tujuan dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, berikan edukasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan klien. Yang kelima, motivasi klien untuk hidup sehat dan berikan semangat untuk klien dengan FR atau PTM. Ada tipsnya nih menjadi edukator yang baik. Yang pertama, kita harus berempati. Yang kedua, ciptakan rasa nyaman. Yang ketiga, kita harus saling percaya, membuat klien merasa nyaman untuk berkeluh kesah. Yang keempat, kita mengenal hambatan sosiokultural setempat agar tidak menjadi penghalang komunikasi. Yang kelima, sampaikan informasi dengan lengkap dan jelas dengan bahasa yang baik. Boleh jadi bahasa yang digunakan oleh klien. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, menguasai materi dan komunikasi
komunikasi efektif. Yang terakhir, menjaga sikap selama menyampaikan materi. Baik ibu-ibu, sekian materi edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Mari menuju masa muda sehat, masa tua nikmat dengan perilaku cerdik.